Kolaborasi sebagai kebutuhan strategis. Di era kerja modern, kolaborasi bukan sekedar bekerja bersama, melainkan strategi utama untuk menghadapi kompleksitas masalah. Tidak ada individu yang mampu menyelesaikan seluruh tantangan sendiri, terutama dalam organisasi dan perusahaan yang melibatkan berbagai bidang keahlian. Kolaborasi yang efektif memungkinkan pertukaran pengetahuan, percepatan pengambilan keputusan, serta inovasi berkelanjutan. Kolaborasi yang gagal seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis, tetapi oleh komunikasi yang buruk, ego pribadi, ketidakjelasan peran, dan ketidakmampuan menghargai perbedaan. Bekerja sama secara kritis dan efektif. Kerja sama yang berkualitas menuntut kesadaran bahwa setiap individu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan bekerja sama harus dilakukan melalui: pertama, komunikasi dua arah yang rasional dan terbuka. Bukan sekadar menyampaikan perintah, tetapi juga mendengarkan umpan balik. Kedua, pengambilan keputusan berbasis data dan diskusi, bukan dominasi satu pihak. Ketiga, kesediaan menerima kritik dan evaluasi, karena kritik merupakan alat perbaikan, bukan serangan pribadi. Keempat, kepercayaan yang dibangun dari konsistensi tindakan, bukan sekedar janji. Contoh nyata, kerjasama dalam perusahaan. Di perusahaan manufaktur seperti Toyota, konsep team-based working diterapkan secara ketat. Setiap pekerja, bahkan di level operator, berhak menghentikan proses produksi jika menemukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama bukan hierarki kaku, melainkan tanggung jawab bersama terhadap kualitas produk. Sinergi mengubah perbedaan menjadi kekuatan. Sinergi terjadi ketika hasil kerja tim lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Namun, sinergi tidak muncul secara otomatis. Ia harus dikelola. Upaya membangun sinergi meliputi: pertama, pemetaan kompetensi anggota tim, agar setiap orang ditempatkan sesuai keahliannya. Kedua, integrasi ide yang berbeda, bukan memilih satu pendapat secara sepihak. Ketiga, penyelarasan visi dan tujuan, sehingga perbedaan pendekatan tidak berujung konflik. Contoh nyata sinergi dalam pembangunan produk dapat dilihat pada produk iPhone, yang merupakan hasil kolaborasi lintas disiplin antar desainer, insinyur perangkat keras, tim perangkat lunak, dan tim pemasaran. Desainer fokus pada estetika dan pengalaman pengguna, insinyur perangkat keras memastikan performa dan efisien, tim perangkat lunak mengoptimalkan sistem operasi, dan tim pemasaran membangun citra dan strategi pasar. Tanpa sinergi antar tim tersebut, iPhone tidak akan menjadi produk yang sukses secara global. Adaptasi terhadap peran dan tanggung jawab. Kolaborasi menuntut fleksibilitas dalam praktiknya. Peran dan tanggung jawab bisa berubah sesuai kondisi. Individu yang kolaboratif adalah mereka yang, pertama, memahami batas perannya, tetapi tetap siap membantu peran lain jika dibutuhkan. Kedua, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan target, teknologi, atau struktur tim. Ketiga, menjaga akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan. Kurangnya adaptasi sering menyebabkan konflik, keterlambatan kerja, dan penurunan kualitas hasil. Contoh nyatanya, adaptasi di dunia kerja. Pada perusahaan rintisan, startup, satu karyawan sering memegang lebih dari satu peran. Misalnya, seorang product manager tidak hanya mengatur produk, tapi juga terlibat dalam riset pasar dan komunikasi dengan tim teknis. Menghormati perbedaan sebagai fondasi kolaborasi. Perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan cara berpikir adalah kenyataan dalam tim. Kolaborasi yang matang tidak menghilangkan perbedaan, tetapi mengelolanya secara konstruktif. Sikap kritis dalam menghormati perbedaan ditunjukkan dengan cara menilai ide berdasarkan kualitas, bukan siapa yang menyampaikan, menghindari prasangka dan stereotip, menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, bukan emosi, mengakui bahwa kebenaran bisa bersifat kolektif, bukan mutlak milik satu individu. Contoh nyatanya, tim multikultural, perusahaan global seperti Google memiliki tim dengan latar budaya berbeda. Keberagaman ini justru mendorong inovasi karena masalah dilihat dari berbagai perspektif. Google secara aktif mendorong diskusi terbuka dan psychological safety agar setiap anggota berani menyampaikan pendapat. Yang terakhir, kesimpulan.
Kolaborasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar kerja kelompok. Ia menuntut kesadaran kritis, komunikasi terbuka, sinergi antar keahlian, kemampuan adaptasi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Dalam dunia kerja dan industri modern, individu yang mampu berkolaborasi dengan baik akan lebih dibutuhkan dibandingkan individu yang hanya unggul secara teknis. Selanjutnya, ada adaptasi terhadap peran dan tanggung jawab. Kolaborasi menuntut fleksibilitas. Dalam praktiknya, peran dan tanggung jawab bisa berubah sesuai kondisi. Individu yang kolaboratif adalah mereka yang memahami batas perannya, tetapi tetap siap membantu peran lain jika dibutuhkan. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan target, teknologi, atau struktur tim. Yang ketiga, menjaga akuntabilitas yaitu bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan. Kurangnya adaptasi sering menyebabkan konflik, keterlambatan kerja, dan penurunan kualitas hasil. Contohnya, ada di adaptasi di dunia kerja. Pada perusahaan rintisan atau startup, satu karyawan sering memegang lebih dari satu peran. Misalnya, seorang product manager tidak hanya mengatur produk, tetapi juga terlibat dalam riset pasar dan komunikasi dengan tim teknis. Adaptasi ini memungkinkan perusahaan bergerak cepat dan efisien.